Sejarah dalam tanda kutip atau legenda adalah cerita yang diceritakan turun-temurun oleh para leluhur. Cerita tersebut berhubungan dengan peristiwa sejarah pada masa itu. Begitu juga ditandai berbagai bukti-bukti yang menguatkan sejarah atau cerita yang berkembang. Seperti halnya penjelasan Sunan Kalijogo di Dukuh Sepi, Barepan, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Sekedar catatan, di bulan Suro tempat penjelasan Sunan Kalijogo sering dikunjungi masyarakat dari berbagai kota. Penjelasan Sunan Kalijogo memang tidak lepas berdirinya Cawas. Legenda atau sejarah dalam tanda kutip memang merupakan bagian dari kekayaan kearifan lokal. Dari kisah-kisah yang mengandung pesan moral dan nilai kehidupan dari para leluhur yang bisa dipetik hikmahnya di masa sekarang atau masa depan. Dari penjelasan Sunan Kalijogo, Dukuh Sepi, Barepan, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tim berita Suloraya TV channel YouTube melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Agus Purwono selaku Ketua RW 08 Dukuh Sepi, Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, dan sebelah saya Mbah Warno Sudarso selaku juru kunci di Petilasan Sunan Kalijogo, Dukuh Sepi, Desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Sunan Kalijogo syiar agama Islam, Dukuh Pancuran, di selatan Kecamatan Cawas. Dari sana Sunan Kalijogo menemui banyak sekali orang yang kekurangan air. Sunan Kalijogo menancapkan kayu wali kukun. Kalau kayu wali kukun tersebut ditancapkan di tanah, selanjutnya dicabut kembali. Kayu bekas kayu tancapan kayu wali kukun tersebut keluar air, maka dukuh tersebut dinamakan Dukuh Pancuran. Selanjutnya Sunan Kalijogo syiar ke arah utara, jalan ke arah utara menemui muridnya yang di Kauman Cawas, tepatnya namanya Kiai Kedep Banyumeneng. Sebelum ke Kauman, pada saat malam hari, Sunan Kalijogo menjenguk anguk-anguk, kata orang Jawa anguk-anguk. Anguk-anguk di sini sampai sekarang diabadikan daerah tersebut namanya Kanguan, Desa Barepan, Kecamatan Cawas. Sunan Kalijogo mau menemui muridnya Kiai Kedep Banyumeneng karena Kiai Kedep Banyumeneng tersebut banyak aktivitasnya, santrinya banyak sekali. Sunan Kalijogo terpaksa tidak jadi menemui muridnya tersebut. Sunan Kalijogo beliau
beliau jalan ke arah timur, tepatnya di Dukuh. Dia membuat sumur dan sampai sekarang sumur tersebut masih lestari, asli buatan Sunan Kalijogo. Selanjutnya Sunan Kalijogo mau sholat sampai di situ cari tempat sholat untuk tenang, agar beliau sholatnya khusyuk. Jalan lagi ke arah timur, ketemu sungai tersebut tengahnya ada batu. Sunan Kalijogo melaksanakan sholat tersebut di atas batu tersebut, dan batu tersebut sampai sekarang ada tapak tilasnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo di daerah Sepi itu kira-kira 9 bulan lebih. Selanjutnya sampai sekarang petilasan Sunan Kalijogo itu diabadikan, diuri-uri oleh orang-orang sekitar maupun dari banyak lingkungan maupun dari luar daerah yang ingin syiar, yang ingin ke petilasan Sunan Kalijogo. Sekarang banyak sekali warga dari luar daerah yang berkunjung, apalagi pada saat-saat seperti ini banyak sekali dari luar daerah, utamanya dari daerah, banyak sekali dari luar Jawa yang berkunjung ingin ke petilasan Sunan Kalijogo. Apalagi saat 1 Muharram, tahun baru Islam itu, petilasan Sunan Kalijogo itu banyak sekali dikunjungi warga masyarakat, baik dari lingkungan sekitar maupun dari daerah-daerah lainnya. Itu 1 Muharram dan 2 Muharram. Nah, pada saat itu warga yang berkunjung ke petilasan Sunan Kalijogo itu kalau pulang itu harus membawa makanan khas dari Dukuh Sepi, Desa Barpan, Kecamatan Cawas, yaitu legondo. Legondo tersebut terbuat dari ketan yang dibungkus dengan janur. Kalau orang Jawa itu janur, itu dibungkus dengan janur dan pakai tali bambu atau tutus. Itu kalau diibaratkan, itu ada pepatah, itu kalau sampai ke petilasan Sunan Kalijogo itu kita harus meneng eling lang waspada sama keadaan. Kalau keadaan sudah memungkinkan, kita mulai lagi dengan kirap legondo, dan kirap legondo ini sudah dipihaki oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Dan selanjutnya dengan legondo saya harapkan secara ekonomi bisa mendongkrak perekonomian warga masyarakat setempat, karena legondo tersebut makanan khas dari Dukuh Sepi, Desa Barpan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dengan adanya kirap legondo, maka banyak sekali warga yang berbuyung-buyung yang pengen makan makanan legondo, makanan khas dari Dukuh Sepi, pengen berebut, pengen beli. Dengan nguri-uri tapak tilas Sunan Kalijogo dengan kesakralannya, kita akan mendapatkan dampak yang positif bagi kehidupan, utamanya syiar Islam di daerah Cawas, khususnya Dukuh Sepi, Desa Barpan. Dan jangan sampai lupa kita akan sejarah. Terima kasih kepada warga masyarakat Dukuh Sepi, Bapak Lurah Barpan, Bapak Irmawan Andrianto, Bapak Camat Cawas, Bapak Muhammad Pribadi, Ibu Sri Mulyani selaku Bupati Klaten yang telah mendukung, yang telah melestarikan budaya tapak tilas Sunan Kalijogo di Dukuh Sepi, Desa Barpan, Kecamatan Cawas. Selamat sore Pak Lurah. Selamat sore Mas. Ya, ini Pak, mungkin terkait dengan petilasan Sunan Kalijogo ini Pak, mungkin Pak Irmawan sebagai pemangku wilayah, tanggapan Pak Irmawan seperti apa Pak?
Ya sama saya ini Mas, ini potensi asli ya, asli daerah sini ya, Desa Barpan. Ada petisan Sunan Kalijogo yang mana sudah pernah dikemukakan oleh simbah-simbah dahulu, juru kunci kami, sesepuh kami ini banyaklah ceritanya. Dan ini kami dari pemerintah desa berupaya mendorong dengan semangatnya para simbah-simbah yang nguri-uri ya. Ini kami mendorong agar terfasilitasi dengan adanya potensi petilasan ini Mas. Oh gitu Pak ya. Ini belakangnya juga direnovasi ya Pak ya? Iya Mas, ini dari Bankio Kabupaten yang mana alhamdulillah kita dapat bantuan dari kabupaten untuk sarana prasarana yang mana sedikit tapi semoga ini bermanfaat bagi warga sekitar untuk dimanfaatkan. Oh gitu Pak ya. Terus ini Pak, mungkin apa Pak Lurah mungkin dampak dengan petilasan Sunan Kalijogo mungkin untuk masyarakat Pak? Dampaknya luas ya Mas, apalagi pada saat bulan Suro itu tidak hanya 1.000-2.000 tapi jutaan orang datang ke sini Mas. Nah, dari itu tentunya dampaknya luar biasa. Tentu nomor satu adalah dampak ekonomi. Tentunya ini perlu diapresiasi bahwa ini semua harus terfasilitasi dengan giatnya masyarakat di sekitar sini.